Kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosemead ini karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosemead itu seperti keluarga yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosemead ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosemead yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosemead kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu persiapkan diri saudara, ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mujizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat bergabung kembali dengan ICC Rosemead online service pada hari ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru pada Anda semua, dimanapun Anda berada. Dan biarlah di tahun yang baru ini, kita boleh semakin menyandarkan harapan kita, kekuatan kita kepada Tuhan yang kita sembah. Biarlah kita selalu bersandar padanya. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Pada hari ini, saya mengajak kita untuk membuka hati. Biarlah firman yang dibagikan pada hari ini dapat menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kita buka hati untuk memuji dan menyembah Allah kita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya
setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua untuk pilihanlah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju buat kemenangan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Raja. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku
tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saudara-saudari, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita dapat mengalami kuasa Tuhan, sehingga kita dapat hidup tak tergoyahkan di masa yang tidak mudah. Ada buku yang sangat populer untuk anak-anak, yaitu serial yang berjudul Choose Your Own Adventure. Buku-buku tersebut diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Pilih Sendiri Petualanganmu. Setiap cerita menggunakan sudut pandang orang kedua, dengan pembaca sebagai tokoh utamanya. Setelah halaman perkenalan, pembaca diberi pilihan bagaimana cerita tersebut akan berlanjut. Setiap kisah memberi pilihan kepada para pembaca, sehingga akhir kisah bisa berbeda-beda. Bisa berakhir pada kemenangan, keberhasilan, kegagalan, kekalahan, atau akhir kisah berbeda lainnya. Misalkan, pembaca menginginkan kisah ke arah A, pembaca akan diminta untuk membaca ke halaman 65. Tetapi kalau pembaca menginginkan kisah yang berbeda, dia dapat melanjutkan untuk membaca ke halaman 87. Kalau pembaca membuka halaman 65 dan tidak menyukai kisahnya, yang perlu dilakukan adalah berhenti membaca dan mencoba pilihan lainnya. Dalam bahasa Indonesia, serial Pilih Sendiri Petualanganmu sudah dicetak lebih dari 30 buku. Di antaranya adalah buku yang berjudul Lorong Waktu, Mencari Atlantis, Dengan Balon ke Sahara, Penjelajah Antariksa, Rahasia Bangsa Maya, Memburu Manusia Salju, dan lain sebagainya. Buku serial Choose Your Own Adventure sangat laris, dan dalam bahasa Inggris saja sampai tahun 2000 sudah terjual lebih dari 250 juta buku. Belum terhitung yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Dan sampai sekarang sudah diterjemahkan ke lebih dari 35 bahasa. Pertanyaannya, mengapa buku tersebut sangat populer? Karena setiap orang cenderung memilih kisah yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Memang menyenangkan kalau kita bisa selalu memilih untuk menghindari setiap kesulitan, hidup tanpa masalah, dan selalu diliputi dengan kemenangan tanpa kegagalan. Apakah kehidupan seperti itu yang kita alami? Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau hidup diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, maka kita disadarkan bahwa perjalanan kita tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perjalanan hidup kita tidak selalu mudah, tidak selalu baik, tidak selalu menyenangkan, tidak selalu nyaman.
Seberapa banyak di antara kita menjalani hidup yang senang terus? Tidak ada masalah? Tidak ada tantangan? Nggak usah susah? Tidak pernah merasakan tahun kering? Tidak pernah mengalami masa paceklik? Tidak pernah merasakan masa sukar? Tidak pernah melewati tahun sulit? Ada? Pasti tidak ada. Karena memang perjalanan tidak selalu indah. Kadang ada kerikil tajam di sepanjang jalan, yang bukan hanya dapat membuat kita terpeleset, tetapi dapat juga terluka. Dalam perjalanan kita, mungkin saja akan bertemu orang yang dengan sengaja ingin merusak dan menghancurkan kehidupan kita, dan berbagai hal lain yang tidak kita harapkan. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, bagaimana kita dapat hidup tak tergoyahkan di tengah keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mari saya mengajak kita membaca kitab Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Kesulitan yang tidak diharapkan, itulah yang dialami para nelayan, termasuk Simon, seperti yang dituliskan di ayat 5a. Lukas 5 ayat 5a berkata demikian. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Simon sedang mengalami kesulitan. Sepanjang malam ia terus membentangkan jalannya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Hasilnya 0 besar. Sebagai nelayan tentu ia tahu waktu yang terbaik untuk menangkap ikan, yaitu di malam hari. Tetapi sepanjang malam telah bekerja keras tanpa hasil. Sebagai nelayan, tentu berharap dapat menangkap sejumlah ikan, tetapi yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Cerita berlanjut, namun kehadiran Yesus mengubah malam yang kelam menjadi pagi yang penuh dengan sukacita. Kehadiran Yesus telah membalik keadaan dari tidak mendapat apa-apa, sekarang mereka menangkap sejumlah besar ikan. Bahkan jalannya mulai koyak. Itulah yang dituliskan dalam ayat yang ke-6. Lukas 5 ayat yang ke-6 berkata demikian. Dan setelah mereka melakukannya,
mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara-saudari, berdasarkan kisah yang dituliskan dalam kitab Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat 7, paling tidak ada 2 pelajaran penting yang perlu kita ketahui supaya kita dapat mengalami kehidupan yang berkemenangan, hidup yang tak tergoyahkan dalam segala keadaan. 2 hal penting supaya kita hidup tak tergoyahkan. Yang pertama, supaya hidup tak tergoyahkan, yaitu kehadiran Yesus dalam hidup kita. Sewaktu Yesus tidak hadir di perahu mereka, sepanjang malam mereka telah bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Sekarang, setelah Yesus hadir di perahu mereka, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ada perbedaan yang sangat besar ketika Yesus tidak hadir dibandingkan dengan ketika Yesus ada di perahu mereka. Hidup tak tergoyahkan terjadi ketika Yesus hadir dalam hidup kita. Kita perlu memastikan bahwa Yesus berada dalam perahu hidup kita. Inilah hal terpenting dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada dasar yang dapat membuat kita berkemenangan selain kita hidup bersama dengan Yesus. Bagi seorang nelayan, perahu adalah modal untuk hidupnya. Bagi Simon, perahunya adalah kehidupannya. Simon telah menyediakan perahunya untuk dipakai oleh Yesus. Ya, Yesus hadir dalam perahunya. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah menyediakan hidup kita untuk Tuhan hadir dalam hidup kita? Atau sebaliknya, kita menghalangi Tuhan untuk hadir memerintah dalam hidup kita? Hanya kalau Yesus hadir dalam hidup kita, memiliki akses dalam hidup kita, memiliki akses dalam keluarga kita, memiliki akses dalam pekerjaan kita, memiliki akses dalam pelayanan kita, memiliki akses dalam seluruh segi hidup kita, maka kita akan mengalami kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang tak tergoyahkan di dalam segala keadaan. Kalau Yesus hadir dan memiliki wewenang penuh untuk mengatur perahu hidup kita, maka kita akan mengalami kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang penuh dengan keberhasilan. Wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia sungguh tidak terduga. Tak seorang pun dari kita pernah membayangkan keadaan yang dialami oleh umat manusia saat ini. Wabah COVID-19 menyadarkan kita bahwa tidak semua hal dapat berjalan seperti yang kita rencanakan. Tak seorang pun dari kita pernah berpikir, membayangkan, ataupun bermimpi untuk mengalami keadaan seperti yang kita alami saat ini. Ada beberapa buku dan film yang mengisahkan tentang wabah penyakit yang melanda suatu daerah. Tetapi kalau melanda satu negara, apalagi seluruh dunia, mungkin tak terpikirkan oleh satu orang pun. Tatanan dan peradaban dunia berubah seketika, mempengaruhi semua segi kehidupan masyarakat dan kehidupan pribadi. Hidup penuh dengan tantangan, persoalan, rintangan, pergumulan, dan juga ketidakpastian. Sangat banyak orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, mulai dari sakit, usaha pekerjaan yang berantakan, relasi di rumah yang menjadi semakin panas dan tidak baik, dan lain sebagainya. Kesukaran yang tak terduga dapat mengandaskan harapan.
tetapi kehadiran Yesus mampu membalik keadaan. Kehadiran Yesus membuat kita dapat hidup dalam keberhasilan. Kehadiran Kristus membuat kita dapat hidup dalam kemenangan di tengah masa yang tidak mudah yang sekarang sedang kita alami. Kalaupun mereka berharap mendapatkan sejumlah besar ikan, tentu saja tidak ingin sampai jala mereka menjadi koyak. Kehadiran Kristus telah membalik keadaan, menghasilkan lebih dari apa yang mereka harapkan, menghasilkan lebih dari yang dapat mereka tangani. Kehadiran Kristus bukan saja menolong kita untuk mengatasi kesukaran dan mengandaskan harapan, terlebih lagi akan menghasilkan lebih dari yang kita harapkan. Ya, kehadiran Kristus sanggup membalik keadaan. Dari keadaan yang seharusnya berakhir dengan kekecewaan, menjadi berakhir lebih indah dari yang diharapkan. Dua hal penting supaya kita hidup tak tergoyahkan. Yang pertama, kehadiran Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, supaya kita hidup tak tergoyahkan, yaitu kalau kita hidup dalam iman kepada Tuhan yang diwujudkan dengan hidup menaati firman-Nya. Yesus menegaskan kepada para murid tentang di mana, kapan, dan bagaimana mereka harus menangkap ikan. Jika Tuhan yang memimpin hidup kita, kita pasti akan mengalami kehidupan yang berkemenangan. Reaksi Simon terhadap perintah Yesus sangat patut untuk dicontoh. Mari kita membaca ayat yang kelima. Lukas pasal yang kelima, ayat yang kelima. Berkata demikian, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Pertama-tama, ia tidak membantah. Ia tidak membuat alasan-alasan, tidak berargumentasi, dan menyatakan bahwa dirinya adalah nelayan yang sangat berpengalaman untuk mencari ikan di danau tersebut. Simon mungkin saja berpikir, sudah semalaman dia menjala ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan tentu saja dia juga tidak akan menangkap ikan saat matahari sudah memancarkan sinarnya di danau tersebut. Tetapi Simon tidak bertanya apapun, tidak ragu-ragu, hanya taat. Kalimat yang diucapkan Simon di ayat 5 ini nampak sederhana. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nampak sangat sederhana, namun sesungguhnya punya arti yang sangat penting. Karena di dalamnya tercermin ketaatan yang luar biasa. Ketaatan Simon kepada perintah Yesus tersebut merupakan ekspresi dari kepercayaannya kepada perkataan Yesus. Hal itulah yang telah membuka pintu mujizat dari tidak menghasilkan apa-apa, dari tidak menangkap apa-apa, menjadi mendapatkan sejumlah besar ikan. Saudara-saudari, kalau berbicara tentang ketaatan, maka kata taat, tunduk, patuh bukanlah kata yang populer, bukan kata yang digemari, bukan kata yang disukai, sebab kita seringkali menghubungkan ketaatan itu dengan kebebasan yang dikurangi, kebebasan yang dibatasi, kebebasan yang dihilangkan. Kalau kita mendengar kalimat harus taat pemimpin, apa kesan pertama yang timbul dalam pikiran kita? Kesan yang muncul di pikiran kita,
Ya, pasti nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan ini, jangan itu, larangan melulu, dilarang ini, dilarang itu. Namun, ketaatan harus dihubungkan dengan iman, seperti yang dituliskan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8, Alkitab berkata demikian. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara-saudari, kita harus menghubungkan ketaatan itu dengan iman. Mempercayai firman-Nya dan menaati firman-Nya adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita, maka kita akan taat kepada kehendak-Nya. Sebaliknya, ketaatan adalah bukti, ketaatan adalah perwujudan, ekspresi, manifestasi dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman yang sejati akan membuat kita mengalami kehidupan yang berkemenangan, hidup yang tak tergoyahkan. Hidup dalam kuasa Tuhan akan menjadikan kita mengalami kemenangan dan keberhasilan. Iman kepada Tuhan dan menaati perintah-Nya adalah dua hal yang berjalan seiring. Iman membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan, dan menaati perintah-Nya adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan. Ketaatan bukanlah tentang keharusan melakukan sesuatu atau larangan untuk tidak melakukan sesuatu, tetapi merupakan gaya hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Ketika ketaatan sudah menjadi gaya hidup dalam diri seseorang, maka melakukan firman Tuhan bukan hal yang memberatkan, bukan merupakan suatu beban yang berat, tetapi menjadi kesukaan karena ketaatan adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan. Mengapa dalam berbagai kesempatan dan situasi tertentu kita menjadi sulit untuk menaati perintah-Nya? Kalau kita renungkan, sebenarnya yang sulit bukan perintah-Nya, tetapi yang sulit, bahkan sangat sulit, adalah mengendalikan keinginan hati kita. Keinginan hati yang bertentangan dengan perintah Tuhan telah membuat kita berkeberatan untuk menaati perintah-Nya. Saudara-saudari, inilah yang perlu kita lakukan supaya kuasa-Nya kita alami dalam hidup kita, yaitu menaati perintah-Nya dengan menyesuaikan keinginan hati kita dengan kehendak Tuhan. Keinginan hati yang bertentangan dengan perintah Tuhan telah membuat kita berkeberatan untuk menaati perintah-Nya. Saudara-saudari, hidup ini memang tidak bebas dari kesukaran. Kesukaran yang seringkali datang di luar dugaan dan dapat mengandaskan harapan kita. Namun, kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita dan kita hidup menaati firman-Nya, maka kita akan mengalami kuasa-Nya yang membalik keadaan. Sebesar apapun kesukaran yang menghadang, ketaatan kepada firman Tuhan akan mengundang kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita, sehingga kita mengalami kehidupan yang tak tergoyahkan. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari keterbatasan hidup kita, tidak khawatir menghadapi hari esok, dan di saat yang sama menaati perintah-Nya dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dalam iman kepada Tuhan dan menaati firman-Nya, maka kita akan dapat tetap hidup tak tergoyahkan
di dalam segala keadaan. Hidup kita tidak di bawah kendali situasi atau keadaan yang ada di sekitar kita. Kita hidup dalam kendali kasih dan kuasa Allah yang tidak terbatas. Kadang apa yang terlihat tidak menyenangkan, tidak baik, sukar. Sebenarnya sudah dirancang oleh Tuhan untuk menghasilkan hal yang baik bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang hidup menaati firman-Nya. Kita diizinkan Tuhan mengalami masa yang sukar, melewati proses yang tidak menyenangkan. Terkadang mesti melewati padang gurun yang gersang, penuh dengan tantangan yang menghadang. Apabila saudara sedang mengalami hal seperti ini, jangan khawatir, jangan takut. Kita mohon agar Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita, punya akses dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Kita pasti dapat hidup tak tergoyahkan dalam segala keadaan. Tuhan mampu dan mau menolong kita, umat yang menaati firman-Nya, apapun kesukaran yang kita hadapi. Perhatikan apa yang terjadi ketika para murid melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Kita baca ayat yang ke-6, Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Allah memberkati mereka melebihi yang mereka dapat tangani. Itulah yang terjadi kalau kita mengalami kehadiran Yesus dan melakukan apa yang menjadi perintahnya dalam hidup kita. Kita akan diberkati melebihi apa yang kita harapkan. Diberkati melebihi dari apa yang dapat kita tangani. Para murid harus membagikan hasil tangkapan kepada nelayan di perahu lain, supaya jala mereka tidak koyak, supaya mereka tidak tenggelam. Kita baca di ayat yang ke-7. Lukas pasal 5 ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Saudara-saudari, Allah tidak hanya ingin memberkati hidup kita, Dia ingin memberkati kita sedemikian rupa sampai berkelimpahan, sehingga kita harus membagikan berkat tersebut kepada orang lain agar kita tidak tenggelam. Tuhan tidak hanya ingin memberkati kita, Dia juga ingin memberkati orang lain melalui kita. Luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan berkenan untuk memberkati hidup kita melebihi apa yang dapat kita gunakan untuk diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang kasih dan kuasa-Nya tidak terbatas. Dalam kuasa-Mu yang tak terbatas ya Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup membalik keadaan. Kuasa-Mu tidak tergantung kepada keadaan. Engkau sanggup memberkati kami lebih dari yang kami harapkan. Dalam kasih-Mu yang tak terbatas ya Tuhan, Engkau berkenan untuk mengulurkan tangan dalam kehidupan kami, sehingga mujizat terjadi dalam kehidupan setiap kami yang menaati perintah-Mu. Kami dapat hidup tak tergoyahkan karena kehadiran Tuhan dan karena kami menaati kehendak-Mu
dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, berkati hidup mereka. Berkati keluarga mereka dengan kebahagiaan. Berkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Turunkanlah hikmat-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat di masa yang tidak mudah ini. Berkati anak-anak kami ya Tuhan. Kami percaya anak-anak kami mempunyai masa depan yang indah di dalam Tuhan. Tuhan, lindungi umat-Mu dari segala mara bahaya. Sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Karena kami percaya, kalau Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kami, maka perjalanan hidup kami akan menjadi perjalanan yang penuh dengan kemenangan dan keberhasilan. Perjalanan hidup kami akan menjadi perjalanan yang penuh dengan mujizat. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kami harapkan. Pengharapan kami ya Tuhan, di dalam Engkau tidak pernah akan mengecewakan. Dan sekarang dengan keyakinan akan kemurahan Tuhan, saya berdoa, kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan setiap jemaat yang menaati kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mana suaranya buat Allah kita? Puji nama Tuhan, saya percaya diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biar kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan, aku mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Apapun yang jemaat-Mu, anak-anak-Mu alami dan lewati, biar Tuhan Kau memberikan mereka kemenangan demi kemenangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan segarkan, kuatkan. Dan Tuhan, mereka yang mengalami pergumulan, berikan mereka kemenangan saat ini juga di dalam nama Yesus. Biarlah berkat-Mu turun atas umat-Mu saat ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang memberikan kepada kita kuasa untuk hidup dalam jalan kemenangannya, hari lepas hari, sampai Yesus datang kembali. Maranatha, semua yang mengasihi Tuhan katakan, amin.